Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar Duyandi dari kelas 12C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan Pancasila. Pada setiap kasusnya, saya akan menjelaskan kasus apa yang terjadi, lalu bagaimana kasus itu bisa terjadi dan apa dampaknya jika kasus itu terus berulang di masa depan. Untuk kasus yang pertama, yaitu untuk Pancasila pertama, saya membawakan isu pembubaran ibadah Jumat Gereja Misi Sejahtera di Bantul. Terjadi pembubaran kegiatan ibadah Jumat di Gereja Misi Sejahtera Bantul oleh sekelompok warga. Peristiwa ini memicu perdebatan mengenai kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena masih adanya sikap intoleransi, kurangnya pemahaman mengenai hak kebebasan beragama, serta penyelesaian konflik yang tidak dilakukan melalui jalur hukum atau musyawarah. Dampaknya, jika peristiwa ini terjadi berkelanjutan, maka kerukunan antar umat beragama akan terganggu. Masyarakat merasa tidak aman saat beribadah. Konflik sosial semakin mudah muncul dan persatuan bangsa dapat melemah. Untuk isu yang kedua, saya mengangkat tentang sila kedua. Isunya yaitu seorang perempuan yang disekap dan diculik selama sekitar 3 tahun. Seorang perempuan diduga disekap dan diculik selama sekitar 3 tahun oleh pelaku. Kasus ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena korban kehilangan kebebasan dan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari pelaku. Mengapa hal ini bisa terjadi? Peristiwa ini dapat terjadi karena pelaku merasa dia adalah orang terdekat dari perempuan itu. Maka dia mengabaikan hukum dan hak asasi manusia. Kurangnya pengawasan lingkungan serta masih adanya tindak kriminal yang sulit terdeteksi. Dampaknya, jika kasus ini terus terjadi, masyarakat akan merasa tidak aman, korban akan mengalami trauma berkepanjangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan serta penegakan hukum akan menurun. Untuk isu yang ketiga, saya membawakan yang berkaitan dengan Pancasila sila ketiga. Isunya yaitu kerusuhan di Wanema pada tahun 2019. Ini menyebabkan bentrokan antar kelompok yang mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan berbagai fasilitas umum. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kerusuhan ini dipicu oleh penyebaran informasi yang memicu kemarahan masyarakat, adanya provokasi, dan kurangnya komunikasi dalam penyelesaian konflik secara damai. Dampaknya, jika kejadian ini terus berkelanjutan, maka akan semakin banyak korban jiwa, kerusakan fasilitas, kegiatan ekonomi dan pendidikan terganggu, serta persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin lemah. Untuk isu yang keempat, saya membawakan yang berkaitan dengan sila keempat. Isunya adalah Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum setiap pergantian pemimpin sebagai bagian dari sistem demokrasi. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Mengapa hal ini dilakukan? Pemilu dilaksanakan untuk menjalankan amanat UUD 1945, menjaga demokrasi, serta memastikan pergantian kepemimpinan berlangsung secara sah dan damai. Dampaknya, jika terus dilaksanakan dengan jujur dan adil, demokrasi di Indonesia akan semakin kuat, hak politik masyarakat tetap terjamin, pergantian pemimpin berlangsung tertib, dan pemerintah akan lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Untuk isu yang kelima, saya membawakan yang berkaitan dengan sila kelima. Isunya adalah korupsi dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini merupakan bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Korupsi terjadi karena rendahnya integritas pelaku, adanya penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelola anggaran. Dampaknya, jika korupsi terjadi, masyarakat yang membutuhkan tidak akan menerima bantuan secara maksimal. Angka kemiskinan dapat meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun, dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat akan terhambat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.